Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Di video kali ini, Mimin akan membahas sebuah alur cerita dari series yang berjudul Black tahun 2017, di mana series ini menceritakan bagaimana seorang detektif bernama Black yang dirasuki oleh Grim Reaper atau dewa pencabut nyawa. Selama mengusut kasus-kasus kriminal, Black dibantu oleh wanita bernama Kang Haram. Haram bukanlah wanita biasa. Ia mampu meramalkan kapan seseorang akan mati. Dalam perjalanannya menyelamatkan nyawa manusia, Black dan Haram berujung melanggar aturan semesta, yakni entitas dewa yang terlalu mencampuri urusan manusia. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Seorang pria perlahan berjalan ke tepi tebing sebelum jatuh dan mendarat di air. Dia berenang ke mobil yang ada di dasar laut, tertutup tanah dan ganggang. Dia putus asa memecahkan jendela untuk mengungkapkan mayat membusuk di kursi penumpang. Hujan di TKP. Saat detektif pemula, Han Mogang dan rekannya berjalan ke tubuh yang telah digali. Saat kru CSI memberitahu mitra Na Kwang Kyun tentang temuan mereka, Mogang muntah saat melihat dan mencium bau kerangka yang membusuk. Rupanya ini bukan pertama kalinya Mogang mencemari TKP dengan perutnya yang sensitif. Dan berdasarkan bentuk tengkorak, diduga korban adalah laki-laki. Kwang Kyun menemukan karung berisi gel misterius yang terjepit di antara tulang rusuk kerangka itu. Mogang berhenti di sebuah tempat makanan cepat saji. Dan kasir, Kang Haram, terus terang menerima pesanannya tanpa memandangnya. Saat itu malam hari, dan dia berada di dalam ruangan. Dia mengenakan kacamata hitam. Manajernya yang kesal dengan penampilan yang kasar dengan kacamata hitam, lalu melepaskannya, dan dia segera melindungi matanya. Haram melihat awan gelap di belakang pelanggan lain, dan dia tiba-tiba meraih lengan pelanggan itu, dan memintanya untuk menunggu beberapa menit. Dan ternyata, dia mantan pacar Haram. Dan dia dengan dingin mengatakan kepadanya, bahwa alasan dia mencampakkannya adalah karena dia membawa kemalangan. Rupanya dia telah memperingatkannya tentang kematian ibunya yang terjadi. Mantan pacarnya melepaskannya dan bergegas ke mobilnya. Haram kembali ke rumah. Haram menyalahkan dirinya sendiri karena tidak berusaha lebih keras untuk mencegahnya pergi. Dia memanggil ayahnya seperti yang dilakukan ketika dia masih kecil. Ketika dia takut, dia bisa melihat bayangan gelap. Saat itu ayahnya memberinya kacamata hitam, memberitahu Haram muda bahwa mereka akan membantu mencegahnya melihat hal-hal yang menakutkan. Sementara itu para detektif makan malam, mereka memberitahu Mogang bahwa dia harus makan. Tapi saat Kwang Kyun berpura-pura telur adalah mata sapi, Mogang muntah dan berlari ke kamar mandi. Sayangnya, Mogang, dia harus melewati pengunjung lain dengan daging mentah mereka, dan akhirnya muntah di seluruh pemimpin geng. Pemimpin geng dengan anak buahnya mulai memukuli Mogang. Mereka berhenti ketika mereka menyadari bahwa dia seorang detektif. Perkelahian berubah menjadi pertarungan mabuk antara detektif dan gangster. Saat Kwang Kyun datang menyelamatkan Mogang, pacar Mogang, Yun Suwan, membuatkan dia makan malam ulang tahun dan mengingatkannya untuk lebih sering menelpon ibunya. Mogang pergi keluar menuju ke ruang penyimpanan yang membutuhkan pemindai retina untuk membiarkan dia masuk. Saat dia masuk, dia bertanya pada seseorang di telepon apakah mereka sudah memeriksanya. Haram bersiap untuk pergi berlibur. Di pesawat, Haram tertidur. Saat penerbangan bersiap untuk lepas landas, kacamata hitamnya jatuh dan seorang gadis kecil yang duduk di sebelahnya memakainya. Saat Haram meminta kacamata itu kembali, lalu dia mundur saat melihat sosok bayangan gelap muncul di sebelah gadis kecil itu. Haram melihat ke sekeliling pesawat untuk melihatnya, dan di situ dipenuhi orang-orang bayangan seperti zombie. Segera Haram berlari ke pintu pesawat berteriak bahwa pesawat tidak bisa lepas landas karena semuanya akan mati, sehingga Haram dibawa oleh petugas. Di kantor polisi,
Aktor tampan favorit Haram dan rombongannya saat ini ditahan karena mabuk dan tidak tertib. Salah satu anggota rombongan aktor adalah Ohman, yang meringis saat melihat berita bahwa pesawat yang seharusnya Haram naiki jatuh dan membuat semua orang di dalamnya meninggal. Bukan karena dia bersimpati pada korbannya, tetapi karena perusahaan asuransi keluarganya lah yang harus menanggung kerugian akibat kecelakaan itu. Kembali dengan detektif, kami menemukan bahwa kantung seperti gel yang ditemukan di tubuh adalah implan payudara silikon, yang berarti korban sebenarnya adalah seorang wanita. Kwang Kyun memerintahkan Mogang untuk mencari nomor seri pada implan dan mencari tahu dari pabrik rumah sakit mana yang menggunakannya. Haram juga ditahan karena dicurigai melakukan terorisme karena dia tahu bahwa pesawat itu akan mengalami kecelakaan. Haram bersikeras dia bukan teroris, malah mengklaim bahwa dia bisa melihat bayangan kematian. Seorang wanita bergegas ke kantor polisi, siap untuk melawan pria yang meninju suaminya, sampai dia menyadari bahwa Mansu sebenarnya adalah bosnya dan tidak menghentikan perkelahian yang terjadi. Dan saat wanita itu didorong ke Haram, Haram bisa melihat wanita itu mati kedinginan di tempat yang gelap. Kemudian di rumah, Mansu sangat gembira ketika kakak laki-lakinya mengatakan kepadanya bahwa dia ingin Mansu secara resmi bertanggung jawab atas divisi asuransi Royal Group. Keponakannya hanya menunjukkan bahwa Mansu seharusnya tidak terlalu senang menjadi CEO, karena dia hanya digunakan sebagai pria jatuh, karena akan disalahkannya atas kerugian besar yang akan ditanggung perusahaan setelah kecelakaan pesawat hari ini. Setelah itu, Mogang bertanya mengapa dia selalu menutupi matanya yang indah, dan itu mengingatkan Haram pada seorang anak laki-laki dari masa sekolahnya yang mengatakan hal yang sama persis. Dia dengan canggung dia berbicara tentang bayangan-bayangan kematian, dan dia mengatakan kepadanya bahwa karena bayangan hitam itu, kacamata hitam menghalangi mereka dari penglihatannya. Jika dia menyentuh bayangan, dia akan melihat bagaimana seseorang meninggal. Itulah bagaimana dia tahu mantan pacarnya akan ditabrak truk. Besoknya dipastikan bahwa alasan pesawat itu jatuh adalah karena kegagalan teknis dan bukan aksi teroris, jadi Haram dilepaskan. Saat dia mengemudi, mereka melewati seorang pria yang berdiri di tepi jembatan, dikelilingi oleh polisi dan penonton. Menurut Mogang, mengancam untuk melompat adalah aksi biasa baginya, tapi dia tidak pernah benar-benar melakukannya. Haram melihat bayangan di belakangnya dan memberitahu Mogang bahwa pria itu akan melompat kali ini, tapi Mogang hanya menertawakannya. Dalam perjalanan kembali ke stasiun, Mogang melewati jembatan lagi, dan kali ini pria itu benar-benar jatuh. Mogang melihat prosesnya sampai akhir saat para medis mengambil tubuh dalam air. Haram benar tentang penglihatannya. Mogang menyadari bahwa dia benar-benar bisa melihat kematian. Malamnya, Mogang yang sangat mabuk mengunjungi Haram di rumahnya, menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mendengarkannya lebih awal sehingga dia bisa menyelamatkan pria itu. Dia mengusulkan agar mereka bekerja sama karena penglihatannya dan kemampuannya sebagai detektif. Mereka akan dapat menyelamatkan nyawa. Haram merespon dengan membanting pintu. Mogang terus membuat keributan agar dia memberikannya kesempatan sekali saja. Mogang melacak rumah sakit yang menggunakan implan payudara dan dia meminta catatan dokter tentang pasien dari 20 tahun yang lalu. Dokter menunjukkan foto pasien pada Mogang dan matanya melebar karena kaget. Mogang berbohong kepada Kwang Kyun bahwa mereka memiliki nomor seri yang salah dan bahwa kunjungan ke rumah sakit itu tidak berguna karena dia sepertinya mengenali wanita di foto itu. Mogang pergi ke sebuah pabrik yang ditinggalkan di kampung halamannya. Saat dia masuk di ruangan kosong yang berdebu, dia ingat seorang anak muda 20 tahun yang lalu. Saat itu dia diam-diam menyaksikan wanita dari foto itu memukuli seorang siswi SMA yang menanyakan di mana rekaman itu. Mogang dewasa menemukan label nama yang jatuh dari seragam siswa bertahun-tahun yang lalu. Dan setelah membersihkannya, dia membaca nama Kim Sung Yong. Pacar Mogang, Suwan, adalah seorang ahli bedah di rumah sakit Royal, dan dia dengan senang hati bergegas ke atap rumah sakit untuk bertemu dengan Mogang. Dia berhenti berjalan saat Mogang memanggilnya Kim Sun Yong. Mogang bertanya-tanya apakah dia terkejut bahwa dia menemukan nama aslinya untuk menyembunyikannya selama 20 tahun terakhir. Mogang dengan marah menuntut untuk mengetahui apakah Suwan dengan sengaja mendekatinya karena apa yang terjadi 20 tahun yang lalu. Dia mengatakan bahwa itu semua ada hubungannya dengan apapun yang ada di rekaman itu.
Suwan sambil menangis mulai memberitahunya yang sebenarnya adalah 1 bulan kemudian, Haram melihat ke langit biru yang cerah dan melepas kacamata hitamnya. Dia bahkan memotong poninya, sehingga tidak ada alasan untuk menyembunyikan matanya di balik apapun. Mogang mendapat telepon dari Haram yang mengatakan kepadanya bahwa dia memutuskan untuk mencari tahu apakah penglihatannya adalah kutukan atau berkah. Dia mulai bercerita tentang seorang pria yang dia temukan dengan bayangan kematian. Tapi Mogang memotongnya dan mengatakan bahwa saat dia menceritakan semua hal tentang menyelamatkan nyawa, dia mabuk dan tidak dalam posisi yang baik untuk membantunya sekarang. Dan Haram memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan mencoba meyakinkan pria dengan bayangan kematian bahwa dia adalah seorang peramal dan bahwa dia tidak boleh pergi ke pusat perbelanjaan hari ini. Dia bahkan mencoba memberinya uang untuk tidak pergi kemanapun dan pria itu berasumsi bahwa dia semacam penggali emas. Haram pun membuat keributan lalu berteriak bahwa dia mencoba melarikan diri setelah memukulnya. Mogang masuk ke restoran dan Mogang mencoba menjegal pria itu. Tetapi Mogang tersandung kakinya sendiri dan jatuh ke tanah. Haram berhasil mengatasi pria itu. Haram masih khawatir tentang apa yang dilihatnya dari bayangan pria itu. Itu sebenarnya situasi penyanderaan. Dia dan Mogang memutuskan bahwa cara terbaik untuk mencegah situasi penyanderaan terjadi adalah dengan menemukan prajurit itu lebih dahulu. Mereka menuju ke pusat perbelanjaan yang Haram lihat dalam penglihatannya, dan Haram mengenali seorang wanita yang merupakan salah satu penonton yang ketakutan dalam penglihatannya. Mereka menemukan bahwa pacarnya melarikan diri dari militer pagi itu, dan mereka yakin telah menemukan penyerangnya. Wanita itu setuju untuk meyakinkan pacarnya untuk datang ke restoran agar Haram bisa memastikan bahwa itu benar-benar dia. Tapi saat pacarnya berjalan di pintu mengenakan hoodie, topi bola dan jam tangan seperti pria dalam penglihatannya, dia mengangguk pada Mogang untuk menangkapnya. Haram pergi ke sauna untuk merayakannya, tapi saat dia kembali ke ruang ganti, dia melihat pintu lokernya tertutup. Dan dia memiliki 17 panggilan tidak terjawab dari Mogang. Saat dia sampai di kantor polisi, Mogang tidak ada. Dia melihat foto kelulusan akademi kepolisian, di mana dia mengenakan gelang benang merah, gelang yang sama persis yang dibuat Haram muda untuk Mogang saat kecil. Haram tercengang menyadari bahwa Mogang adalah orang yang sama dari masa kecilnya yang biasa mengatakan kepadanya bahwa penglihatannya adalah berkah, dan yang menyatakan bahwa dia akan menjadi seorang detektif seperti ayahnya. Saat itu polisi militer tiba untuk membawa tentara yang melarikan diri itu. Dia memperhatikan bahwa dia tidak memiliki pangkat yang tepat, ditambah lagi arlojinya ada di pergelangan tangan yang salah. Haram menyadari bahwa dia bukan penyerang asli dari penglihatannya. Kantor polisi mendapat kabar tentang situasi penyanderaan di pusat perbelanjaan. Tapi kali ini Mogang adalah sandranya. Dia berakhir di mall karena dia pergi menjemput ibu Sandra yang asli, yang hilang karena demensia. Haram melihat cuplikan berita dari situasi penyanderaan, dikejutkan oleh nasib yang berubah ini, dan kemudian menutupi matanya dengan ngeri saat Mogang tertembak di kepala. Mogang dibawa ke rumah sakit Royal, di mana Suwan adalah ahli bedah yang hadir di UGD, dan terkejut mengetahui pasiennya adalah Mogang. Suwan mati-matian mencoba untuk menghidupkannya kembali, tapi Mogang meninggal. Haram putus asa karena tindakannya sekarang telah menyebabkan seorang teman lama terbunuh. Dengan bingung bersikeras bahwa dia dikutuk, dia mencoba untuk gantung diri dan perlahan-lahan tergelincir ke dalam ketidaksadaran saat teleponnya berulang kali berdering. Sementara itu, seorang pria bertopeng berjas dokter memasuki kamar mayat. Mencari tubuh Mogang, pria itu mengeluarkan pisau bedah untuk menghilangkan mata Mogang. Tetapi sebaliknya, mata Mogang terbuka. Pria bertopeng itu lari ketakutan saat Mogang duduk. 호들갑스럽네.